Sekarang kita akan belajar tentang menentukan ide pokok dan kesimpulan sebuah paragraf. Apa ide pokok? Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Dan ide pokok ini memiliki nama lain. Dia bisa disebut pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Lalu, bagaimana cara menentukan ide pokok? Menentukan ide pokok secara sederhana bisa dengan mengajukan pertanyaan ketika kita membaca sebuah paragraf, yaitu paragraf tersebut membahas tentang apa. Maka untuk menentukan ide pokok, pertama kali yang harus dilakukan adalah paragraf ini benar-benar dibaca dengan sebaik-baiknya, karena untuk menentukan sebuah ide pokok dalam suatu paragraf adalah dimulai dengan membaca dengan cermat dan teliti, atau seringkali kita sebut membaca dengan cara intensif. Ada memang beberapa cara untuk menentukan sebuah ide pokok secara sederhana. Bagaimana caranya? Yang pertama, mengambil kalimat utama pada paragraf tersebut. Menentukan ide pokok dengan mengambil kalimat utama dari paragraf tentu adalah sesuatu hal yang mudah. Akan tetapi harus diingat, ada juga beberapa kalimat utama yang tidak bisa dijadikan ide pokok. Jadi kalimat utama bisa jadi suatu ide pokok, tetapi ide pokok belum tentu kalimat utama. Kita mengambil sebuah contoh. Kalau kita baca sebuah paragraf ini, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Yang mana ide pokoknya? Jikalau kita ingin mengambil kalimat utama, karena secara kebetulan paragraf ini memiliki kalimat utama yang sekaligus menjadi ide pokok. Yang mana itu? Yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Karena ini kalimat utamanya, maka otomatis ide pokok dari paragraf ini adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ini cara yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menentukan ide pokok dengan cara membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama dari sebuah paragraf. Cara ini juga termasuk cara mudah sebenarnya. Kita tinggal mencari kalimat utama, kemudian menyimpulkannya menjadi ide pokok, atau bisa juga dengan cara membaliknya. Kita ambil sebuah contoh. Kita ambil contoh sama dengan paragraf yang sebelumnya, tetapi menentukan ide pokoknya tidak sama dengan yang tadi. Kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan membalikkan kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Kita tahu kalimat utamanya buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, kalau kita ingin menyimpulkan kalimat utama itu, maka ide pokoknya beberapa alternatif.
Yang pertama, manfaat buah kedondong. Yang kedua, berbagai manfaat buah kedondong. Atau yang ketiga, khasiat buah kedondong. Nah, ini yang kedua. Kemudian cara yang ketiga dalam menentukan ide pokok adalah menyimpulkan isi paragraf. Menyimpulkan isi paragraf digunakan untuk menentukan ide pokok jika kita tidak bisa menyimpulkan dari kalimat utama. Kita ambil sebuah contoh, sebuah paragraf. Ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat hari Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Nah, jikalau kita ingin menentukan ide pokok dengan melalui menyimpulkan isi paragraf, pertama kali yang kita tentukan dari paragraf ini adalah kalimat utamanya. Kalimat utamanya, hewan ini adalah sapi. Dan jika kita menyimpulkan isi paragrafnya, jelas bahwa paragraf itu bercerita tentang ciri-ciri sapi, sehingga dapat ditentukan ide pokoknya adalah ciri-ciri sapi. Nah, ini 3 cara dalam menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Kemudian tentang kesimpulan. Apa simpulan? Kesimpulan atau simpulan adalah hasil akhir dari suatu pembahasan masalah dalam paragraf. Bagaimana cara menyimpulkan suatu paragraf? Ada beberapa cara untuk menyimpulkan paragraf, yaitu yang pertama, langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. Kalimat simpulan di dalam sebuah paragraf itu biasanya ditandai dengan kata tertentu, di antaranya jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan lain-lain. Nah, untuk mengambil kesimpulan dalam suatu paragraf berdasarkan daripada kata-kata tersebut, kita ambil sebuah contoh. Salah satu jenis coklat adalah coklat B. Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya juga cukup murah. Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah. Jadi tak heran kalau coklat B termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Nah, jikalau kita ingin mengambil kalimat simpulannya, sangat jelas kalimat simpulannya, karena di situ ada kata jadi. Nah, di situ ada kata jadi. Sehingga simpulannya bisa ditentukan adalah coklat B termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Ini yang pertama. Kemudian cara yang kedua menentukan simpulan adalah menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Jadi kalimat simpulan kan biasanya berada di akhir paragraf. Kita ambil contoh sebuah paragraf. Nah, jikalau kita ingin mengambil simpulannya dengan cara menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan, maka tentu kita menentukan kalimat utama terlebih dahulu. Kalimat utamanya adalah acara 17-an selalu dirayakan dengan meriah. Kemudian baru kita tentukan terlebih dahulu kalimat simpulan.
Kalimat simpulannya ada pada akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah acara 17-an tersebut. Kita bisa menentukan simpulannya bahwa kemeriahan acara 17-an mengakibatkan lapangan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Kemudian cara yang ketiga menentukan simpulan adalah mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Kita ambil contoh. Pada contoh paragraf ini, kita ambil terlebih dahulu akibatnya. Akibatnya adalah sampah plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Baru kemudian mencari penyebabnya. Di situ ada kata hal ini disebabkan, maka secara otomatis ini menjadi penyebab. Sehingga simpulannya adalah sampah plastik menjadi masalah lingkungan karena tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah.